Halo, salam belajar semuanya Bapak Ibu, guru, orang tua, dan anak-anakku dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana caranya membuat garis yang lurus, tapi jika ternyata penggarisnya kalian itu ketinggalan. Kalau kamu ternyata lupa tidak membawa penggaris, ini juga bisa menjadi alternatif bagi Bapak Ibu guru dan orang tua, serta memastikan bahwa anak itu tetap positive thinking ketika sampai di sekolah. Bisa dibayangkan bagaimana downnya mental anak-anak ketika teman sebangkunya membawa penggaris sementara dia tidak. Ketika kebanyakan teman sekelasnya membawa penggaris sementara anak kita tidak membawa penggaris. Nah, ini adalah teknik alternatif di mana dengan syarat kondisinya siswa secara tidak sengaja lupa membawa penggaris. Apa yang harus dilakukan? Anak sudah membawa pulpen, sudah membawa pensil, tetapi lupa tidak membawa penggaris. Apa yang harus dilakukan? Nah, kita anggap penggarisnya nggak ada, ya kan? Nah, sementara anak harus membuat garis lurus. Bagaimana caranya? Berdasarkan pengalaman saya mengajar anak di kelas, kita bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita selain penggaris. Terus selain penggaris, apa sih yang bisa kita gunakan untuk membuat garis lurus? Nah, selain penggaris yang bisa kita gunakan adalah menggunakan buku. Buku yang bagian mana? Buku yang seperti apa? Apakah buku tulis? Bukan, ya, tetapi kita bisa menggunakan buku paket. Ini contohnya. Nah, buku paket ini, ya, buku paket ini di bagian ini biasanya karena ini merupakan buatan dari penerbit, dicetak oleh penerbit, di bagian ini biasanya mempunyai sisi yang cukup lurus dan cukup kuat. Nah, bagian ini bisa kita gunakan sebagai alat bantu untuk membuat garis. Nah, ini juga sama, ini buku satu, ada buku lagi ini, nah sama ini juga. Nah, di bagian ini cukup kokoh, jadi bisa digunakan sebagai penggaris. Kita buktikan ya, kita coba ya. Jadi jangan sampai anak-anak itu oke, sekarang kita keluarkan penggarisnya, kemudian dia down mentalnya, padahal udah semangat belajar, udah siap, materinya disuruh menggunakan penggaris. Nah, bagaimana agar itu bisa menjadi solusi dan anak-anak tetap semangat belajar, guru juga bisa melanjutkan pelajaran. Kita gunakan ini, kita buktikan ya. Kita mulai. Nah, saya siapkan. Nah, ini bukunya, kita lihat. Nah, kita buktikan dulu apakah ini bukunya cukup presisi jika dibandingkan dengan penggaris itu sendiri. Kita lihat buku ini, saya masih gunakan penggaris ini, kita taruh di sebelah sini. Nah, saya perbesar, cukup presisi ya. Nah, cukup presisi, kita lihat. Nah, jika kita taruh di atas kertas kosong ini, nah kita lihat apakah cukup presisi. Nah, cukup presisi juga. Jadi sebenarnya sama-sama cukup presisi di sini. Nah, otomatis buku paket ini di bagian sisi ini, ya, di bagian sisi ini bisa kita gunakan sebagai alat bantu alternatif pengganti penggaris. Oke, kita coba. Kita coba saja dulu. Nih, kita taruh seperti ini. Buat garis. Nah, kita lihat ya. Nah, bisa kita taruh posisi seperti ini, bisa. Ini ada sisanya. Saya majukan lagi. Nah, seperti ini kita buat garis. Kita coba. Apakah garisnya lurus? Wah, kita lihat, ini kan garisnya cukup lurus kan? Nah, kita buat lagi di sebelahnya. Nah, taruh saja dulu. Kita buat garis yang random dulu ya. Kita buat garis random dulu. Jadi sebagai teknik untuk membuktikan bahwa sisi ini, sisi buku paket yang terbitan
yang dibuat oleh penerbit ini, yang dicetak di penerbit ini cukup kokoh. Nah, kita ganti buku coba. Nah, kita coba ganti buku yang lain. Nah, ini buku di perpustakaan bisa, mungkin buku paket yang ada di kelas juga bisa. Kita taruh seperti ini. Kita lihat udah lurus. Nah, kita tarik garisnya sama. Kita lihat garisnya. Nah, jadi ini buku 1 sama tadi. Nah, kita coba bandingkan dengan menggunakan penggaris yang ada. Kita lihat apakah ini cukup lurus garisnya. Tuh. Kita bisa bandingkan dengan membuat garis di sebelahnya. Apakah ini cukup bisa digunakan bahwa itu cukup lurus. Tuh, kita lihat. Kita bikin lagi di sebelahnya lagi. Nah, kita bikin lagi di sebelahnya lagi. Nanti kita akan bandingkan seberapa lurus sih garis yang dibuat menggunakan sisi bagian buku paket sebagai alternatif penggaris ketika anak-anak kita penggarisnya ketinggalan. Jadi memastikan bahwa secara mental mereka siap, ya kan? Kemudian secara alat-alat mereka juga siap. Nah, ini menjadi alternatif dan menjadi bukti bahwa sisi buku bisa kita gunakan sebagai penggaris bagi anak-anak kita. Itu ya buktinya, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita dan memastikan bahwa anak-anak tetap semangat belajar dan yakin dan pembelajaran berlangsung lancar. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Komentarnya juga jangan lupa. Saya harap komentar-komentar Bapak Ibu dan pengalaman berbagi di sini bisa menjadi titik awal untuk majunya pendidikan di Indonesia. Terima kasih, salam belajar.